Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial, sahabat hidup berpemula. Ya teman-teman, kita lagi mengantar ibu saya jualan buah di sini ya. Nah, kenapa tidak buka toko ya? Tentunya karena kita jualan nggak tiap hari karena sebelum hari raya. Dan dengan jualan seperti ini modalnya sedikit ya, nggak perlu sewa tempat yang mahal. Tentu penghasilannya bersih. Sama seperti saya nge-YouTube ya, cuma modal kamera HP dan berbagi pengalaman. Tentu nge-YouTube akan lebih santai ya. Jadi tidak membeli kamera yang mahal-mahal, editor yang bayar mahal, komputer yang bayar mahal. Kalau punya sih bagus, tapi kalau kita belum punya penghasilan, sudah memakai biaya yang mahal seperti itu, nanti takutnya hasilnya kecil, kita akan tidak sesuai ekspektasi ya, malahan jadi kecewa teman-teman. Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial, sahabat hidup berpemula. Ya teman-teman, mohon maaf kondisi agak pilek sedikit ya. Kali ini kita akan bahas mengenai kenapa konten reupload itu ada yang lolos monet, ada yang tidak lolos ya. Padahal sama-sama sudah diedit. Nah ini yang penting ya. Kalau nggak edit pasti udah dijamin tidak lolos ya. Dan ini juga dari 3 minggu yang lalu kan banyak teman-teman kita yang kena dismonet. Jadi ini informasi penting buat teman-teman yang belum monet ya, supaya tidak kena hal seperti itu ya. Banyak teman-teman kita yang konten dari konten alur film, quotes, konten game, banyak kena dismonet. Dan konten anak-anak ya, yang dibahas kan konten anak-anak itu banyak yang kena dismonet. Jadi sudah sempat monet, tiba-tiba monetisasi diberhentikan. Kalau dismonet seperti itu kan mungkin kita tinggal hapus video, bisa banding lagi ya. Kalau yang fatal kan yang AdSense-nya di banned ya. Kalau itu sih biasanya pemain VPN ya, yang pelanggarannya berat seperti itu. Nah kali ini saya akan bahas mengenai konten yang reupload itu sudah diedit, kenapa ada yang bisa monet, ada yang tidak. Dan beberapa sempat dicontohkan oleh channel lain mungkin ya, reupload video ini, anggaplah reupload video TikTok, dipotong-potong, digabung-gabung bisa menghasilkan gaji 10 juta, 200 juta atau berapa lah. Apakah itu ada? Kemungkinan memang ada. Nah inilah, kalau dicontohin pasti ada teman-teman. Ini yang jadi masalah adalah teman-teman akan meniru hal seperti itu. Bahayanya di mana? Ini ya teman-teman, kan itu diedit umpamanya ya. Ada yang bilang kalau ngedit video kan mungkin ada dipotong samping seperti ini. Ya jadi ini anggap video seperti ini ya. Nanti diedit dipotong seperti ini akan lolos. Atau videonya seperti ini, dipotong bagian sini, itu bisa lolos juga. Atau dipotong setiap video dipotong per 3 detik, dipotong sedikit-sedikit, itu bisa lolos juga, bisa lolos intinya ya. Nah, satu video itu kan viral, banyak yang upload. Mungkin editan itu kan sampai 6 lah, udah 6 orang edit dengan yang berbeda, mereka lolos. Yang ke-7, ke-8, ke-9 itu kemungkinan karena mereka kan ada 6 orang yang ngedit ini ya. Kita contohkan sederhana saja ya, supaya teman-teman lebih paham itu intinya teman-teman. Anggap ada 5 orang ini lolos memakai video reupload. Ini sudah ngedit dengan editan yang beda-beda. Yang ke-6 mungkin akan mirip dengan ini, yang ke-7 edit mirip dengan ini, yang ke-8 mirip dengan ini, yang ke-9 sampai 1000 orang ya. Karena video reupload yang viral kadang-kadang bisa ratusan orang yang menguploadnya. Jadi teman-teman udah pasti edit ya. Yang teman-teman lakukan pasti tidak akan sama dengan video yang pertama. Ya, jadi yang maksudnya video aslinya ya, yang upload kedua lolos karena dia pinter ngedit, yang ketiga lolos pinter ngedit, yang keempat lolos pinter ngedit, lolos karena dia beda-beda seperti ini. Yang keenam pinter ngedit tapi mirip dengan ini, nggak lolos. Yang ketujuh mungkin pinter ngedit tapi mirip dengan ini, berarti ini yang duluan ya. Ngerti nggak ini ya? Intinya seperti ini teman-teman. Kalau di YouTube siapa yang upload duluan, dia yang punya hak ya. Nanti kalau umpamanya ini videonya mirip sekali dengan ini, nanti pemberitahuannya akan masuk ke sini. Nggak masuk ke nggak masuk ke video asli ya, masuk ke sini. Yang ini pasti namanya orang reupload ya. Pasti orang udah agak licik ya, udah pasti kalau ada yang mirip video udah langsung di take down. Dilapor kena. Nggak dilapor pun kalau kalian belum monet. Ada yang mirip dengan ini, mirip dengan ini ya. Ini penjelasan mungkin agak sederhana, mungkin ada yang bingung ya. Jadi intinya teman-teman harus beda dengan yang ini ya. Ini udah habis, udah diedit dari kiri, dari depan, dari belakang. Pasti salah satu ada teman-teman akan mirip dengan seperti ini. Inilah berbahaya kalau teman-teman reupload ya. Pasti ada aja nggak mirip dengan video asli, mirip dengan orang yang upload duluan. Di sanalah itu Anda kena konten reupload. Dan kalau sekarang memang aturan itu lebih ketat. Komputer atau IE yang sekarang kan memang
bisa membaca lebih akurat ya. Video mau dibalik, dicermin bolak-balik itu kena teman-teman. Makanya sekitar dari 3 minggu yang lalu kan banyak teman-teman kita yang reupload itu kena dismonet, padahal itu semua sudah ngedit teman-teman. Makanya saya selalu buat video ya, saya rekam sendiri, walaupun pakai HP yang biasa-biasa itu pasti aman, sampai kapanpun aman. Nah untuk solusi ya, ini ada yang bertanya kemarin dari 3 minggu juga banyak ya, kenapa konten anak-anak, konten quote, konten apapun itu solusinya gampang sekali supaya teman-teman pasti monet ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya kan anggap reupload ini punya YouTube creator. Kenapa saya tidak kena? Saya ada suara asli teman-teman. Usahakan kalau konten kalau konten agak berbahaya sedikit, usahakan pakai suara asli, karena suara asli itulah akan membuat channel Anda berbeda dari channel lain ya. Usahakan juga punya suara jangan terlalu dimiripkan dengan channel orang lain, karena ada orang yang pintar meniru orang, takutnya kebaca di sana, masuk takutnya ya. Tapi ini sih belum pernah kejadian seperti itu ya, karena komputer itu akan membaca hal yang sama, itu adalah reupload kalau mirip sekali karena konten berulang. Jadi solusinya ya buat konten quote ya usahakan ada suara, lebih aman. Dan video-video juga jangan hanya menampilkan slideshow foto, jadi usahakan buat video ya, bukan foto yang di slideshow itu nggak lolos. Itu konten quote banyak yang kena seperti, apalagi tidak ada suara ya, pasti kena. Konten game ya ada suara saja. Terus kalau nggak mau nampilin muka, mungkin bisa pakai muka animasi, yang penting ada suara asli, itu pasti monet. Nah untuk konten alur film bagaimana? Ya ini jurusnya teman-teman. Konten alur film kan sama aja dengan reupload ya, mirip. Editan kita sudah mirip dengan yang edit duluan, itulah kena kita. Jadi mungkin ini pembahasan ya, kita ngobrol-ngobrol biasa ya, cuman memang kalau dihitung-hitung ya banyak sekali teman-teman kita yang kena kena ini ya. Banyak yang kena konten berulang, konten digunakan. Aduh, saya membahas ini sebenarnya udah sedikit agak gimana ya. Saya sering menanyakan kepada teman-teman kita yang kena disuruh ngecek channel. Biasanya kalau channel baru kan saya nggak bisa sempat ngecek ya, tapi kalau ada orang yang kena dismonet saya akan cek, lihat videonya, karena siapa tahu ada hal baru yang bisa membuat seseorang itu kena dismonet, itu kita bisa sampaikan ya, kita bisa informasikan ke teman-teman. Tujuannya seperti itu ya. Ternyata ya penyebabnya hampir sama seperti itu ya. Jadi kalau buat konten ada reupload apa, isi aja suara sendiri, atau enggak kita buat konten reaction itu kan aman ya. Memang konten reaction kan cuman berurusan sama yang punya video. Kalau yang punya video menuntut kita itu memang bisa, cuman itu kan jauh lebih aman ya. Kalau video yang reupload bamanya udah pinter ngedit, saya udah pinter ngedit, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Itulah jawabannya. Kalian mungkin yang nomor 20, nomor 25 ya. Kalaupun tidak mirip dengan video asli, mungkin mirip dengan ini, mungkin mirip dengan ini, mungkin mirip dengan ini. Itulah yang membuat Anda kena konten berulang seperti itu ya, kena konten yang digunakan ulang. Kira-kira seperti ini pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.